Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmatnya dan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama-sama dalam majelis ilmu, majelis yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh yang kita lakukan, dan dengan sebab itu Allah membalasnya dengan memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada makhluk yang paling mulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Pagi hari ini kita masih melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang berisi tentang beberapa praktek jual beli yang diharamkan. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa anhu radhiyallahu anhu qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil najshi, muttafaqun alaihi. Wa anhu, lan saking Ibni Umar radhiyallahu anhu, qala dawuh sapa Abdullah bin Umar, naha was nyegah sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil najshi, saking teltinukun najis, muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, beliau mengkhabarkan kepada kita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang
jual beli dengan cara najis. Najis itu bagaimana? Yaitu apabila seseorang sengaja memasang orang, untuk menaikkan harga, bukan untuk membeli. Jadi untuk menaikkan harga bukan untuk membeli. Tujuannya itu hanya agar dia bisa menaikkan harga itu, harga barang dagangan dia, bukan untuk membeli harga dagangan dia. Ini biasanya ada dalam jual beli semacam lelang, al-bai' bil mazad, yaitu jual beli dengan semacam dengan dilelang. Jadi biasanya ada jual beli, yaitu menjual barang tertentu kemudian dengan mengumpulkan orang-orang, karena ini barang yang bukan barang biasa, sehingga banyak yang berminat untuk membeli barang tersebut, sehingga dilakukan sebuah lelang dengan mengumpulkan orang-orang yang berminat untuk membelinya. Kemudian dibukalah harga, misalnya ini kita jual misalnya mobilnya siapa gitu, seorang tokoh yang orang tertarik untuk membelinya. Nah, banyak orang yang tertarik untuk membelinya. Kalau mobil semacam itu di toko ya banyak jumlahnya, tetapi bekas milik seseorang tokoh itu kan memiliki kesan tersendiri apabila seseorang itu memilikinya. Maka oleh penjualnya dibuka harga, misalnya ini harga 1 miliar misalnya. Siapa yang mau lebih? Kemudian angkat tangan, saya 1 miliar 200 juta misalnya. Siapa lagi yang mau lebih tinggi lagi harganya? Yang situ bilang saya 1,5 miliar. Siapa lagi yang mau lebih tinggi? Saya 1,7 miliar misalnya. Siapa lagi yang mau lebih tinggi? 2 miliar. Siapa lagi yang mau lebih tinggi? Nggak ada lagi. Oh, berarti ini saya jual kepada kamu. Nah, karena sudah nggak ada yang berani dengan harga lebih tinggi dari orang tersebut. Nah, pada dasarnya jual beli seperti ini diperbolehkan. Nah, namanya al-bai' bil mazad, itu diperbolehkan. Pada dasarnya seperti itu. Nah, najis itu bagaimana prakteknya? Dia memang meletakkan orang. Jadi dia suruh orang, nanti kamu beberapa orang, misalnya 3 orang, kamu ikut dalam jual beli lelang itu. Nanti kalau orang bilang sekian, kamu bilang naikkan. Biar orang itu kemudian menawarnya dengan harga yang lebih tinggi. Kamu bilangnya nanti di akhir-akhir saja. Misalnya ketika tadi dibilang siapa yang mau, misalnya sudah 1,5 miliar. Kemudian orang ini dia nggak punya duit, dia disuruh ya. Dia bukan mau beli karena dia nggak punya uang, dan memang dia nggak berminat, dan memang dia disuruh untuk nanti ngomong. Langsung dia ngomong, saya mau 1,7 miliar misalnya. Padahal dia nggak mau beli, tapi hanya untuk memprovokasi orang lain agar dia mau lebih tinggi lagi. Kemudian padahal sebenarnya ini tadi sudah mentok, 1,5 miliar itu sudah dia yang paling tinggi. Nah, misalnya si A yang paling tinggi 1,5 miliar, yang lain yang murni mau beli itu nggak ada yang mau, yang lebih dari 1,5 miliar, nggak ada. Ini sudah tertinggi. Tapi ada orang bayangan tadi, ada orang yang disuruh untuk ngomong minta dengan harga yang lebih tinggi. Si A ini menjadi terprovokasi untuk menaikkan lagi. Si A itu misalnya mengatakan 1,7 miliar. Kemudian si A ini, wah, masa saya kalah dengan dia. Kemudian dia bilang, saya mau 2 miliar. Nah, ini berarti perbuatan itu namanya najis. Nah, itu sesuatu yang diharamkan. Karena dia untuk
menipu orang, untuk menipu orang biar orang lain membeli barang dagangan dia dengan harga yang lebih tinggi. Inilah namanya najis yang dilarang. Ini sering dilakukan oleh para penjual-penjual. Biasanya kalau ini di forum yang misalnya ini kan tingkat tinggi yang tadi kita ceritakan. Kalau di di jalan-jalan, dulu kalau kita di Jakarta itu ada di pinggir-pinggir jalan itu orang jualan jam tangan misalnya, atau barang-barang yang lainnya. Jadi di situ ramai sekali orang. Kalau kita nggak biasa di situ, itu mengira semua pembeli. Yang ramai itu semua kita mengira itu adalah pembeli. Padahal sebenarnya bukan semua pembeli. Sebagian itu ya orang-orang suruhan dari penjual, biar seolah-olah dagangannya itu rame orang dan banyak peminatnya, sehingga yang satu saya tawar begini, saya tawar seperti ini. Jadi orang itu kemudian, wah ini berarti jam bagus ini, padahal jam murahan itu yang dijual itu jam murahan. Tapi orang karena ramenya dan semuanya memuji-muji, menawar-nawar, sehingga kita terprovokasi untuk membeli barang itu. Sampai di rumah ternyata jam harga 15-an ribu sudah dibeli ratusan ribu, ternyata itu jam di jalanan yang harganya murah sebenarnya. Nah, ya, kayak seperti itu namanya najis. Ya, jadi sengaja seseorang memasang orang, menyuruh orang untuk memprovokasi orang untuk menaikkan harga barang dagangan dia dalam rangka menipu orang. Untuk menipu orang, ini najis seperti ini haram. Kalau lelang murni memang yang hadir nggak ada orang suruhan penjual untuk menaikkan harga, memang murni orang-orang yang mau membeli barang dia, maka pada dasarnya hukumnya adalah boleh. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saat temene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sapa Kanjeng Nabi, ngelarang sapa Kanjeng Nabi anil muhaqalati, saking jual beli muhaqalah. Ini kita enggak terjemahkan karena nanti ada penjelasan pengertiannya. Wal muzabanati lan taltinuku muzabanah, wal mukhabarati lan taltinuku mukhabarah, wa anisunya lan nyegah utawa ngelarang saking jual beli taltinuku sunya, illa an tu'lama kejaba yanta den werwi, yanta den kawerwi apa istisna barang kang den kecualiaken. Rawahul khamsatu ila Ibnu Majah wa sahahahu at-Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang beberapa jenis jual beli yang diharamkan, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebuah jual beli itu dilarang, pasti di situ mengandung unsur hal-hal yang penipuan, atau mengandung hal-hal yang bisa merugikan salah satu pihak, baik dari penjual maupun pembeli. Itu kenapa jual beli semacam itu dilarang oleh syariat Islam. Yang pertama, jual beli yang dilarang itu adalah jual beli al-muhaqalah. Jual beli al-muhaqalah itu adalah menjual misalnya makanan, misalnya gandum atau beras kalau di sini, atau jagung misalnya, menjual
misalnya padi kalau di tempat kita ya, menjual padi yang masih belum dipanen, yang masih sudah menguning misalnya padi itu, tapi masih ada gagangnya, masih di situ, kemudian dijual dengan padi yang sudah bersih. Nah, dengan padi yang sudah bersih. Jadi yang satu itu misalnya misalnya 1 ton yang besar sekalian, kita memberikan contoh. Misalnya 1 ton padi yang bersih atau sudah jadi beras malahan, artinya sudah diseleb, sudah bersih jadi beras 1 ton. Kemudian dijual dengan padi yang masih di sawah seluas 1 hektar misalnya. Itu namanya muhaqalah. Jual beli seperti itu diharamkan. Kenapa? Karena akan mengandung di situ mengandung unsur riba di situ. Kenapa? Karena ada illah yang diperjualbelikan di sini adalah makanan, mat'umat, dan nanti bisa mengandung unsur tidak sama dari sisi ukurannya. Dari sisi ukurannya. Pertama, ukurannya saja tidak maklum. Di satu sisi yang satu maklum diketahui, misalnya tadi berasnya itu atau padi yang bersih tadi berapa? 1 ton, itu sudah jelas. Tapi yang satu sisi jelas apa enggak? Enggak jelas. Yang masih ada gagangnya itu bahkan campur dengan gagangnya, itu ikut diperjualbelikan. Padahal itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Gagang itu apa dimakan? Kan enggak. Itu ikut menjadi yang diperjualbelikan. Karena itulah maka selain itu juga enggak jelas, bisa jadi nanti hasilnya lebih besar dari 1 ton padi yang bersih, bisa jadi kurang dari 1 ton padi yang bersih. Itu satu sisi. Sisi yang lain, bahwa yang tadi itu gagangnya masuk untuk diperjualbelikan, padahal itu bukan bagian yang dimanfaatkan, bukan sesuatu yang memiliki manfaat, yang tidak diperjualbelikan. Karena yang dituju adalah padinya, bukan gagangnya. Ini namanya jual beli muhaqalah yang diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah wal muzabanah. Jual beli muzabanah itu adalah menjual buah misalnya yang masih ada di pohon. Yang menjual buah yang masih ada di pohon dengan buah yang sudah ditakar. Jadi hampir sama dengan yang pertama. Misalnya kurma, dia punya kurma misalnya 1 kilo misalnya. Kemudian dijual dengan kurma yang masih ada di pohon. Yang ukurannya masih majhul, berapa itu nanti berapa kilo, atau kalau ukuran kilo ya, kalau timbangan, kalau misalnya di sini ya misalnya 1 sok atau 2 sok, kemudian yang di pohon kan belum jelas itu ukurannya berapa. Jadi yang sudah dipetik kemudian dijual dengan yang masih ada di pohon. Ini namanya muzabanah. Ini juga hukumnya adalah haram karena ukurannya juga majhul. Ukuran yang di pohon itu majhul. Bisa lebih berat dan bisa lebih ringan dari misalnya kurma yang sudah dipetik yang dia jual dengan
kurma yang masih di pohon tersebut. Nah, itu kan memang tujuannya, praktek seperti itu kan tujuannya biasanya dia mencari lebihan. Dia mencari lebihan. Dia inginnya dia jual segitu nanti hasilnya lebih banyak dari kurma yang dijual kepada pemilik pohon kurma tersebut. Ini yang kedua, al-muzabanah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, jual beli yang dilarang adalah al-mukhabarah. Al-mukhabarah. Al-mukhabarah itu seperti muzara'ah, sama dengan al-muzara'ah, yaitu apabila seseorang itu melakukan transaksi terkait dengan tanah yang dimilikinya. Tanah yang dimilikinya, bahwa dia melakukan transaksi dengan pemilik tanah. Misalnya A nggak memiliki tanah, si B yang punya tanah. Kemudian si A yang nggak milik tanah itu mengatakan, saya garap tanah kamu, saya tanami tanah kamu, saya yang nanti merawatnya. Kemudian benihnya itu dari saya dengan ketentuan nanti kalau panen itu dibagi separuh-separuh hasilnya. Nah, ini menurut sebagian ulama haram. Sebagian ulama yang lainnya ada yang mengatakan itu boleh. Jadi baik itu benihnya dari siapa? Dari pekerja yang bukan pemilik tanah, ataupun yang merawat, ataupun misalnya benihnya itu dari pemilik tanah. Itu nanti hukumnya berbeda. Yang di sini yang mukhabarah itu benihnya dari siapa? Benihnya dari yang bekerja, yang bukan pemilik tanah. Jadi saya ulang lagi, misalnya pemilik tanahnya apa? Si B, si A nggak punya tanah. Kemudian keduanya mengatakan, tanah kamu biar saya tanami, nanti benihnya dari saya, dan saya yang nanti akan memelihara, merawat tanaman itu. Setelah panen nanti kita bagi berdua, kamu separuh, saya separuh, atau kamu misalnya 2/3, atau kamu 1/3, saya 2/3, dan seterusnya, tergantung kesepakatan di antara keduanya. Nah, yang seperti itu hukumnya adalah haram menurut sebagian ulama, dan ada sebagian ulama yang lainnya itu mengatakan boleh. Wa anitsunya, yang berikutnya adalah as-sunya illa an tu'lama. As-sunya itu jual beli dengan cara mengecualikan. Dalam akad jual beli itu mengecualikan sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak diketahui. Misalnya seseorang memiliki kambing, kambingnya banyak, ada misalnya 100 kambing di kandangnya. Kemudian dia mengatakan, saya jual semua kambing yang ada di kandang saya ini kepadamu, kecuali beberapa yang nggak saya jual. Kecuali sebagian dari kambing itu. Kan nggak jelas, sebagian ini yang mana, yang nggak dijual itu yang mana, yang dijual yang mana, yang nggak dijual yang mana, nggak jelas. Itu namanya sunya, bai'us sunya, yaitu jual beli dengan mengecualikan sebagiannya yang tidak jelas, yang majhul. Tetapi apabila yang dikecualikan itu nggak majhul, maklum, maka itu boleh. Misalnya saya jual seluruh kambing yang ada di kandang saya ini, kecuali kambing yang
putih itu. Nah, kecuali kambing yang berwarna putih. Nah, kan maklum, semuanya nggak ada yang berwarna putih kecuali berarti yang putih nggak dijual. Atau saya jual seluruh kambing saya, kecuali yang sedang hamil misalnya, maka berarti jelas yang maklum di sini yang dikecualikan adalah yang sedang hamil. Yang berarti yang nggak hamil itulah yang dijual, yang hamil yang nggak dijual. Itu maklum. Nah, sunniyah itu bagaimana? Nggak dijelaskan. Nah, nggak dijelaskan. Saya jual seluruh kambing yang ada di kandang saya ini kepadamu, kecuali beberapa di antaranya. Atau kecuali sebagian nggak saya jual. Nah, sebagian yang mana? Nggak dijelaskan. Nah, ini yang namanya bai'us sunniyah, hukumnya juga haram. Bisa dipahami ya. Makanya di sini dikatakan illa antu alama. Illa antu alama. Kecuali apabila diketahui. Yang dikecualikan itu diketahui, maka itu boleh. Kalau diketahui artinya yang maklum tadi, oh yang dikecualikan ini, yang dijual ini, yang nggak dijual ini, itu sudah diketahui, maka itu boleh. Nah, yang nggak boleh itu apabila sesuatu yang dikecualikan dari dijual itu nggak jelas, majhul. Namanya bai'us sunniyah. Rawahul khamsatu ila Ibnu Majah wa sahahahu at-Tirmidzi. Kita lanjutkan lagi pada hadis berikutnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala naha was nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalati saking atul tinuku muhaqalah wal mukhadharati lan atul mukhadharah wal mulamasati lan atul mulamasah wal munabadzati lan atul munabadzah wal muzabanati lan atul muzabanah. Rawahul Bukhari. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Nabi melarang beberapa praktek jual beli, jenis praktek jual beli, yang sebagian sudah kita jelaskan dalam hadis sebelumnya, yaitu ada jual beli muhaqalah, ada pada hadis Jabir di atas. Kemudian ada jual beli muzabanah, itu juga ada dalam hadis hadis Jabir sebelumnya. Nah, sekarang yang belum kita jelaskan ada hadis ada jual beli al-mukhadharah. Jual beli al-mukhadharah yaitu jual beli buah atau biji-bijian sebelum tampak kelayakannya untuk dikonsumsi dengan tanpa ada syarat untuk dipotong. Ini yang disebut mukhadharah. Misalnya seseorang menjual buah tertentu, misalnya buah kurma atau buah anggur, buah-buahan, belum matang, masih pentil, masih kecil-kecil, masih muda. Atau misalnya yang ada di tempat kita, kalau anggur atau kurma nggak ada, misalnya mangganya masih pentil-pentil, masih kecil-kecil, belum layak untuk dimakan. Kalau ada yang makan, yang geragas saja orangnya. Karena di sini ada yang kayak begitu. Jadi masih pentil-pentil, masih kecil-kecil, udah diambil dimakan. Jadi di sini ada seseorang jual, misalnya mangga yang belum masak, belum layak untuk dimakan. Nah, tanpa ada syarat untuk dipotong, tapi nanti akan diambil hasilnya kalau sudah matang. Nah, ini enggak boleh jual beli seperti itu, tidak boleh. Jual beli yang masih belum sudah diperjualbelikan, bukan langsung dengan syarat langsung kamu ambil sekarang. Kalau misalnya ini memang dia butuhnya memang mangga
pentil-pentil misalnya yang masih muda-muda, ya kalau jual belinya sekarang ya dipotong sekarang atau diambil dipetik sekarang mangganya. Tapi kalau enggak ada syarat itu, dia jual beli, dia menjual mangga yang masih muda, yang belum layak untuk dimakan, tanpa ada syarat untuk dipotong sekarang, untuk dipetik sekarang. Nah, sehingga nanti nanti kalau sudah matang baru diambil oleh pembelinya. Nah, ini jual beli seperti ini nggak boleh. Atau misalnya padi, ini termasuk biji-bijian. Padinya masih baru muncul, misalnya buahnya belum keras. Kalau butuh sholah ini kelayakan untuk dikonsumsi itu kan beda antara buah-buahan dengan biji-bijian. Nah, kalau buah-buahan ini terkait dengan zakat kan juga ada permasalahan ini, butuh sholah. Kalau buah-buahan itu dianggap layak dimakan biasanya kalau ada kalanya warnanya berubah, misalnya yang asalnya hijau kemudian menjadi menguning atau memerah misalnya, itu berarti sudah layak untuk dimakan. Atau misalnya sudah yang asalnya keras menjadi empuk misalnya, itu berarti sudah matang, sudah layak untuk dimakan. Nah, kalau belum ada tanda-tanda itu misalnya, maka belum butuh sholah, artinya belum layak untuk dikonsumsi. Kalau seseorang itu menjualnya sebelum layak dikonsumsi, buah itu menjualnya tanpa ada syarat untuk dipetik sekarang, maka itu hukumnya adalah haram. Atau kalau biji-bijian itu sebelum mengeras, tadi sudah kita singgung. Kalau misalnya padi, buahnya itu sudah keras. Jagung juga begitu, sudah mengeras. Tapi kalau dia masih calon padi, misalnya masih empuk, dia baru saja baru saja muncul buah padi itu belum mengeras, kemudian dia jual, maka itu nggak boleh menjualnya seperti itu jika tanpa ada syarat untuk dipetik sekarang. Nah, tetapi diambil ketika sudah layak, nanti jualnya sudah sekarang, sebelum layak dikonsumsi sudah dijual, tapi pembelinya ngambilnya nanti kalau sudah layak konsumsi. Maka itu praktek seperti itu nggak boleh. Nah, namanya apa? Namanya mukhadharah. Mukhadharah berarti masih akhdar, kalau istilahnya itu masih hijau. Pada umumnya kalau masih masih belum layak itu buah-buahan seperti mangga misalnya kan masih hijau. Nanti kalau sudah matang dia akan menguning atau memerah. Dan buah-buah lain pada umumnya begitu, meskipun nggak selalu. Ada yang dari pentil sudah merah juga ada, tapi sebenarnya dia belum matang, ada juga. Wal mulamasah. Mulamasah itu bahasa, kalau diterjemahkan sentuh-sentuhan. Nah, makanya nggak kita terjemahkan. Nanti jadinya sentuh-sentuhan kalau secara bahasa. Tapi maksudnya bukan begitu. Jual beli mulamasah itu saya nggak tahu apakah ini masih dipraktekkan apa enggak pada masa sekarang. Nah, jadi apabila seseorang jual itu, apabila seseorang mana yang kamu sentuh, maka itu yang dijual. Itu yang saya jual kepadamu, itu yang kamu beli dariku. Jadi dia misalnya sambil ini ada barang-barang yang macam-macam, ini itu macam-macam barangnya. Kemudian dia dia menutup matanya, disentuh. Ini yang saya sentuh. Berarti itu berarti yang dijual. Ternyata kan bisa saja itu seseorang tertipu. Karena yang dia beli sesuatu yang dia tidak ketahui, yang belum jelas, yang majhul. Sesuatu yang majhul. Jadi ada beberapa barang
Kemudian misalnya contohnya milik saya, kemudian kamu silakan yang kamu sentuh nanti itu yang saya jual kepada kamu. Untung-untungan, untung-untungan. Jika yang disentuh misalnya yang bagus, maka dia dapat bagus. Jika jelek, maka dia mendapatkan yang jelek. Ini namanya mulamasah. Munabadzah itu juga mirip dengan mulamasah. Prakteknya hanya saja kalau munabadzah itu dilempar. Seperti yang kemarin ada jual beli yang dilarang namanya bai'ul hasad. Bai'ul hasad. Yaitu ketika ada beberapa barang yang diperjualbelikan, kemudian main lempar. Dilempar kerikil misalnya ke arah barang-barang itu. Mana yang kena, itulah yang dibeli, itulah yang diperjualbelikan. Itu namanya bai'ul hasad. Ini bai'ul munabadzah itu juga seperti itu, karena munabadzah itu artinya saling lempar. Jadi dia melemparkan sesuatu ke arah barang-barang dagangan, kemudian mana yang kena lemparannya itu yang dibeli dia, yang harus dia beli. Ini namanya munabadzah. Ini juga diharamkan. Rata-rata semuanya itu karena ada unsur gharar, penipuan, ada unsur barang, adanya penipuan itu dikarenakan yang diperjualbelikan itu adalah sesuatu yang majhul. Rata-rata yang kita bahas tadi itu majhul, artinya tidak diketahui, baik itu timbangannya, takarannya tidak diketahui, atau tidak diketahui. Ini nanti akan misalnya seperti praktek mukhadharah tadi, bisa jadi dan itu terjadi, bukan hanya bisa jadi tapi fakta terjadi. Ada di beberapa daerah beberapa waktu yang lalu, ada seseorang dia membeli, kalau nggak salah itu padi yang masih muda, yang belum layak untuk dikonsumsi, belum keras, belum waktunya dipanen. Luas lagi dia beli dengan harga yang mahal. Itu praktek yang nggak boleh, tapi dia melakukannya. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian tiba-tiba banjir, sawah yang padi yang dia beli masih tertanam di sawah itu hancur semuanya. Stres lah yang membeli itu. Kenapa? Karena dia sudah keluar uang banyak, ternyata dia nggak bisa panen. Itu bisa terjadi. Buah-buahan tadi juga begitu, bisa terjadi. Ketika dia membelinya masih muda, bisa jadi buah-buahan itu nggak akan tua, nggak akan matang juga. Bisa jadi tiba-tiba ada hama, ada penyakit datang, busuk semua buahnya itu. Di sini kan ada unsur yang majhul, yang menjadikan orang itu nanti dirugikan salah satu pihak dari keduanya. Makanya jual beli seperti itu nggak boleh. Ya kita sabarlah, kalau kita mau menjual sesuatu, bersabar. Kalau memang sudah nggak punya uang, jangan dijual sesuatu yang belum layak untuk dijual. Ya hutang dulu lah, hutang dulu, nanti kalau sudah waktunya panen, baru kita jual, kita membayar hutang dengan itu. Bukan kemudian mengambil jalan pintas. Malah praktek sekarang kalau di daerah sini ada yang jual beli cabai. Jadi cabai di sawah. Ini kalau lagi mahal kan luar biasa cabai itu, bisa seseorang itu kaya mendadak. Kalau lagi pas dia cabainya bagus, harganya mahal, itu bisa kaya mendadak petani di sini atau di mana-mana di sini yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian terjadi praktek dijual, masih cabenya itu masih pentil-pentil, belum ada itu dijual. Bahkan dijual sebagian itu bukan dijual cabenya saja, sak pohonnya dijual,
kemudian sampai mati pohonnya itu, dijual kepada pembeli. Nah, pembelinya juga dia untung-untungan. Nah, dia artinya kalau dia membelinya, kalau nanti pas harganya, dia bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat karena dia bisa memanennya berkali-kali. Jadi bukan hanya yang pentil saja yang dibeli, yang belum ada pun dibeli karena belum keluar buahnya, karena kan bertahap, itu sudah dia beli. Nah, tapi kalau misalnya lagi jeblok tiba-tiba karena harganya nggak stabil, dia sudah habis beli dengan harga mahal, tiba-tiba besoknya harga cabai turun drastis. Awalnya 100.000 per kilo, sekarang menjadi 10.000 per kilo. Nah, bisa pingsan orang yang yang beli itu. Kenapa? Karena dia akan mengalami kerugian yang besar. Itulah karena itu Islam itu melarang beberapa jenis praktek jual beli itu adalah untuk agar tidak ada kekecewaan di antara penjual dan pembeli, agar tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli. Itu tujuannya. Nah, semuanya ada hikmahnya, bukan untuk mengekang, bukan dalam rangka mengekang menjadikan kita sulit, enggak. Karena sebagian orang tetap melanggar apa yang telah ditentukan oleh syara. Akibatnya apa? Dia akan mengalami kerugian-kerugian, dia akan tertipu, dia akan macam-macam hal-hal yang tidak menyenangkan apabila seseorang melanggar aturan dalam ketentuan syariat Islam. Karena syariat ini diturunkan berkali-kali kita sampaikan adalah untuk kemaslahatan manusia, untuk kebaikan manusia. Kenapa kita dilarang untuk riba? Untuk kebaikan manusia, kebaikan kita. Kenapa kita dilarang untuk minum khamar? Untuk kebaikan kita. Kenapa kita dilarang untuk mengkonsumsi narkoba? Untuk kebaikan kita, kemaslahatan kita. Kenapa dilarang kita makan daging babi? Untuk kebaikan, kemaslahatan kita. Nah, kenapa kita misalnya dilarang untuk berjudi? Untuk kebaikan, kemaslahatan manusia. Kenapa kita dilarang untuk melakukan jual beli majhul, jual beli yang ada gharar dan sebagainya seperti yang kita sebutkan? Untuk kebaikan manusia. Nggak ada syariat Islam yang diturunkan agar dipraktekkan dan diamalkan itu untuk kemadharatan manusia, itu nggak ada. Semuanya untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia. Nah, sehingga seseorang harus taat, berusaha untuk mentaatinya agar mendapatkan kebaikan bukan hanya di akhirat tetapi juga kebaikan di dunia. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pada hadis berikutnya. Wa an Tawus an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dawuh sapa Abdullah bin Abbas, qala was dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talaqau ar-rukban, la talaqau ar-rukbana wala yabi' hadirun libadin. La talaqau ar-rukban, ojo nemui sapa sira kabeh ar-rukbana ing pira-pira wong kang nanti akan kita ini istilah juga ar-rukban. Itu orang-orang luar yang mau datang, rombongan pedagang yang mau datang ke kota. Wala yabi lan aja ngedol sapa hadirun wong kang mukim libadin maring wong kang manggon ing kampung. Nah, jadi ada Badiyah, ada Madinah. Qultu, ngucap sapa ingsun libni Abbasin, ma qauluhu wala yabi' hadirun libadin. Wala yabi' hadirun libadin. Qala, dawuh Ibnu Abbas, la yakunu ora ono sapa hadir lahu maring bad iku simsaron
calo, ya, simsaran calo. Muttafaqun alaihi wa lafzu lil Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Nah, selanjutnya ada jual beli, praktek jual beli yang diharamkan juga, namanya talaqi rukban. Nah, talaqi rukban. Ini dilakukan pada masa lalu, juga pada masa sekarang juga masih ada yang mempraktekkan seperti ini. Jadi kalau dulu orang-orang kampung, jadi orang-orang kampung di sana kan dia ada barang-barang mereka, karena di kampung itu mereka yang tanam padi, misalnya kalau di kita ya, yang tanam-tanaman makanan itu kan ada di kampung, buah-buahan itu ada di kampung. Kalau di kota kan nggak ada itu, sehingga orang kampung itu jualnya ke kota. Di kita kan juga seperti itu, yang jualan cabai, yang ada buah-buahan, kebun buah-buahan, kemudian persawahan, itu kan ada di kampung. Tapi orang kota kan pengen makan buah juga, pengen makan padi juga. Sehingga bahan-bahan makanan dan semacamnya itu kemudian dibawa dari kampung ke kota. Kan seperti itu. Di kita juga begitu, dulu juga seperti itu. Pada umumnya kayak begitu. Karena memang nggak ada tanah di kota untuk bersawah di sana. Untuk nanam tanaman, buah-buahan juga nggak ada. Paling satu pohon saja untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau dalam jumlah besar itu nggak bisa. Kalau di kota. Ini kita bicara itu dulu biar kita mengerti bagaimana prakteknya ini. Jadi ada orang pedagang di kota, dia pedagang di kota. Kemudian ada orang-orang yang mau datang dari kampung untuk menjual barang dagangannya di kota. Maka penjual-penjual, pedagang-pedagang yang ada di kota itu, kemudian dia keluar. Jadi sebelum para pedagang, para penjual dari kampung itu sampai ke kota, itu sudah disusul duluan. Sudah disusul duluan. Saya beli barang kamu dengan harga sekian. Lah, orang kampung itu nggak tahu harga pasar, harga yang sedang berlaku di kota, nggak tahu. Ini saya beli sekian. Orang desa sudah, karena nggak tahu harga kota atau harga yang berlaku, harga pasar, dia nggak tahu, maka dia sudah senang-senang saja, udah nggak apa-apa, daripada saya jauh-jauh ke kota, di tengah jalan sudah dicegat duluan oleh orang kota untuk dibeli. Dia nggak perlu susah payah kan, belum sampai ke sana sudah terjual barangnya, dia pun senang. Padahal ternyata di harga pasarnya jauh lebih tinggi dari harga yang dia jual kepada orang tersebut. Jadi tujuannya memang biar dia mendapatkan keuntungan, memanfaatkan kebodohan, ketidaktahuan orang kampung itu terhadap harga pasar yang sedang berlaku, untuk dia manfaatkan agar dia bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ketika dia menjualnya lagi di kota. Ini namanya talaqi rukban. Itu hukumnya haram apabila tidak tahu. Apabila tidak tahu, orang kampungnya itu tidak tahu tentang harga pasar. Tapi kalau seandainya sudah tahu harga pasarnya, meskipun begitu dia tetap menjualnya, maka di sini tidak ada keharaman. Tapi kalau memang biasanya tujuannya itu kan memang ya nggak tahu. Kalau zaman sekarang beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kan kita lewat Google sudah tahu harga pasar. Misalnya sekarang cabai berapa, langsung muncul. Meskipun di kampung kita, kecuali orang yang nggak melek internet, dia nggak tahu. Kalau orang kampung pada umumnya yang tua-tua nggak tahu harga pasar.
secara langsung. Kalau yang muda-muda sudah modern, sudah tahu untuk ngecek sekarang harga cabai berapa, sekarang harga beras berapa. Itu sudah tahu harga yang sedang berlaku, harga pasarnya. Nah, sebagian nggak tahu tentang itu, karena nggak mengikuti harga pasar, sehingga kemudian dilakukan tadi itu talaqi rukban yang telah kita jelaskan. Kalau pada masa sekarang yang terjadi di tempat kita, itu ada penjual-penjual di pasar itu yang mencegati orang, para petani yang akan ke pasar. Jadi misalnya di sini, kalau di daerah kita ini ada pasar induk, di Pare pasar buah-buahan, sayur-sayuran, pasar induk ada di Pare sana. Ada orang-orang dari berbagai kampung, mereka mau menjual barangnya ke sana, ke pasar sana. Di tengah jalan sudah dicegat oleh para pembeli. Pembelinya bukan pembeli asli untuk dikonsumsi, tapi dibeli untuk dijual di pasar. Jadi dibeli dulu. Kalau umumnya kalau orang petani dia senang-senang aja, udah belum sampai pasar udah laku, dia senang. Tapi sebenarnya di sini kalau dia nggak tahu harga pasar, maka dia bisa rugi. Harga pasarnya sudah sekian, ternyata karena dia harga pasarnya misalnya naik, nah dia nggak tahu tentang itu, sehingga dia menjualnya misalnya masih 20.000 per kilo, padahal harganya sekarang harga pasar itu 50.000 per kilo. Kan 30.000 sendiri. Kalau dia seandainya tadi sampai ke pasar, dia akan dapat harga 50.000 per kilogram. Karena dia dicegat di tengah jalan, dia jadi dapat 20.000 per kilogram. Ini yang namanya talaqi ar-rukban. Wala yabi'u hadirun libadin, dan orang yang mukim misalnya di kota itu tidak menjualnya libadin kepada orang. Libadin artinya ahlul badiyah, yaitu orang yang tinggal di pelosok pedalaman, ahlul badiyah. Yaitu tadi karena tidak mengetahui tentang harga pasar tersebut, sehingga rawan dengan dengan adanya unsur penipuan dalam masalah ini. Kemudian di situ ada dikatakan la yakunu lahu simsaron. Ini masalah, kalau masalah jual beli atau dengan masalah calo itu bagaimana? Ini terlepas dari jual beli, tetapi ada di sini istilah simsar. Simsar itu semacam calo. Calo itu orang yang menunjukkan. Misalnya saya pengen beli tanah, misalnya. Saya pengen beli tanah. Kemudian kalau saya kan nggak tahu siapa yang jual tanah sekarang. Kemudian ada orang yang bekerja sebagai calo, yang dia tahu siapa saja orang-orang yang jual tanah. Kemudian dia menunjukkan kepada kita, udah saya tunjukkan sana ada si fulan yang jual tanah, harganya sekian. Kemudian kita datang ke orang itu melakukan kesepakatan jual beli tanah, tentang harga dan luasnya tanah dan sebagainya. Setelah sepakat, baru kemudian kita ngasih upah kepada si calo tersebut. Jadi kalau ini bagaimana hukumnya? Kalau calo itu memang sudah ada kesepakatan di depan bahwa nanti saya tunjukkan kepada kamu siapa tentang yang menjual tanah, kamu sepakatan sendiri, tapi kamu beri upah saya misalnya sekian. Maka itu nggak apa-apa, karena itu upah dari jasa dia menunjukkan orang yang menjual tanah kepadanya atau menjual rumah kepadanya. Dia di sini mengambil upah dari jasa dia dalam memberitahu atau menunjukkan orang
yang akan melakukan transaksi jual beli. Nah, namanya kalau biasa kita namanya praktek calo. Pada dasarnya itu tidak mengapa asalkan ada kesepakatan, kesepakatan di awal tentang berapa dari awal itu sudah ada berapa upah dia. Hadirin rahimakumullah, demikian waktu sudah habis, semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.